Pythagore sama. Itu yang beda ya, cuman penulisannya. Gitu ya. Mau pakai yang mana boleh. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Gampang yang mana? Kalau ngelihat lebih simpel yang mana? Simpel yang kedua. Gitu. Oke, gitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Cukup mungkin. Oke. Ini ya, kita punya contoh program kayak gini. Nah, ini ingat, ini lihat, ini adalah array kosong ya. Kita bikin array namanya mahasiswa, lalu jumlah datanya maksimal adalah 5 data. Kosong, nggak ada isinya, belum ada isinya. Nah, kita ngisinya lewat input. Kita buka dulu input, kita bikin input. Nah, for int i sama dengan 0, i-nya 0. Ketika i 0 berarti ya mahasiswa.length. Nah, mahasiswa.length berarti jumlah data si array mahasiswa. Berapa? 5 ya. 5. Gitu, maka ketika si i lebih kecil dari 5 atau si 0 lebih kecil dari 5, si i-nya ya, si i lebih kecil dari 5, maka akan jalan. Gitu. Berarti sampai i-nya itu 5. I-nya sampai 4 berarti. I-nya cuma sampai 4. Ketika i-nya 5 itu beresan perorangannya. Lalu cetak nama mahasiswa indeks ke i, berarti ini ganti ya. Kalau 0 berarti 0, 1, 1. Lalu nah ini input. Kita mau memasukkan hasil inputan ke array. Itu mahasiswa i. Nah, ingat ya, i itu pasti berubah-berubah. Kayak awalnya i 0, maka kita nge-input, kita memasukkan data ke indeks ke 0. Oke, lalu muter lagi jadi 1. Maka masukin ke indeks ke 1 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau yang ini for each buat menampilkan jumlah datanya ya. Semua datanya. Oke, nama mahasiswa indeks ke 0. Misalkan A. C, D, E. Nah, keluar A, B, C, D, E. Itu semua datanya. Ada berapa data? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data sesuai. 5 data. A, B, C, D, E. Gitu. Nah, kalau perlu kondisinya salah, misalkan sama dengan, ada sama dengan di sini. Berarti sampai indeks berapa? Sampai indeks ke-5. C, D, E, F. Itu akan error. Karena melebihi dari maksimal datanya. Gitu. Karena kita cuma punya 5 data, maksimal 5 data. Tapi kita nge-inputkan 6 data. Gitu. Jadi overload, kebanyakan. Gitu ya, maka jadinya error kayak gini. Kalau kondisinya salah. Maka ini jangan ada sama dengan. Kayak gitu. Oke, ini dari inputan ya. Kalau tadi kan statik, gak input. Langsung kita bikin array-nya. Bikin array sama isinya. Isi array-nya. Kalau ini dari inputan. Kita nge-input array-nya, kita memasukkan array-nya itu dari hasil inputan user. Gitu. Oke, ini contoh ketiga. Oke, kita bikin array kosong 10 jumlahnya. Lalu
ini inisialisasi jumlah bilangan itu 0, int bilangan. Oke, while true, artinya true, programnya akan terus berjalan sampai ketemu break. Gitu ya. Berarti tanpa break ini akan terus muter. Gitu. Scanner input berarti ini input. Lalu cetak masukkan bilangan positif maksimal 10 bilangan. Bilangan input dot next int bilangan jumlah bilangan bil. Nah, jumlah bilangan ini akan berubah ya. Jadi buat mengganti si indeks. Awalnya 0 maka 0. Nah, jumlah bilangan plus plus. Nanti nambah 1, nambah 1, nambah 1 dan seterusnya. Ketika si bilangannya lebih kecil dari 0. Atau si bilangannya itu sama dengan jumlah maksimal bilangan si array, data si array. Gitu. Ketika bilangannya itu udah ada 10 data, maka akan selesai di break. Gitu. Ketika bilangannya itu sama dengan 10. Oke, ini salah ya. Ini sama kayak di modul. Nah, ini salah. Bukan salah. Enggak sesuai. Enggak sesuai. Oke, kita coba dulu. Nah, harusnya ini 10 kali perulangan. Nah, tetapi kalau kita buat programnya kayak gini, ya, kita nulis ya. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, benar ya 10 kali baru selesai. Nah, tapi kalau kita langsung inputin angka 10, programnya langsung selesai. Itu harusnya nggak kayak gini, harusnya 10 kali muter baru selesai. Tapi kalau kayak gini, udah masuk 10, udah ketemu angka 10, maka programnya selesai. Gitu ya, jadi keliru. Harusnya selesainya ketika 10 kali input. Nah, ketika ketemu 10 di tengah-tengah, akan selesai datanya. Perulangannya selesai. Gitu. Nah, berarti ada yang salah di kondisinya. Nah, harusnya ini bukan bilangan, bukan bil, tapi jumlah bilangan. Oke. 10. Tuh kan enggak selesai ini. Enggak langsung selesai. Gitu ya. Nah, ketika udah 10 kali input, baru programnya selesai. Gitu ya. Nanti silakan kalau nyoba diperbaiki aja ya sendiri. Untuk kalau di modul ini masih bilangan. Nah, lihat di if nggak ada kurung kurawal. Nggak ada ya. Nggak ada. Tetapi jalan-jalan. Nah, kalau nggak pakai kurung kurawal, si if-nya itu sampai bawah. Nggak ada batasnya. Sampai bawah. Gitu. Itu if-nya berlaku. Misalkan nih, ini nggak pakai gini, nggak pakai kurawal. Kita ada data di sini. Nah, ini akan masuk ke if. Itu masuk ke for. Masuk ke for ini. Itu nggak ada batasnya. Nah, kalau kita pengen ada batasnya mulai dari mana sampai mana, pakai kurawal. Gitu. Jadi si if cuman segini datanya. Yang berlaku di if itu cuman segini. While juga segini. For gini. Gitu. Oke, nah kalau ini kan while kita bikin true, lalu dikasih kondisi untuk break-nya. Oke, 1 menit lagi ya.
Saya stop dulu, nanti masuk lagi. Ini while-nya adalah true. While-nya true. Nah, maka ini akan terus muter ya. Selalu berputar sampai ketemu break. Nah, tapi bisa kita langsung dikasih kondisi di sini. Ini kan kondisinya ya. Kita bisa pindahin ke atas. Nah, bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Ketika jumlah bilangannya belum sama dengan jumlah maksimal data, maka si while-nya akan terus muter. Nah, gitu ya. Jadi ketika udah nyampe 10, maka selesai programnya. Gitu. Jadi boleh kayak gini, kita langsung kasih kondisi di while-nya, atau di bawah kita bikin kondisi, tapi pakai break gitu. Ingat ya, break itu untuk menghentikan perulangan. Nah, atau kayak gini, boleh. Jadi berakhir ketika perulangannya terpenuhi ya. Gitu. Kalau di sini ketika perulangannya tidak terpenuhi, maka while-nya berakhir. Boleh, mau dipakai yang mana aja. Mau pakai do while bisa, mau pakai for udah ya tadi, bisa juga. Silakan dicoba aja. Nah, untuk yang ini, lihat. INTI jumlah bilangan dikurangi 1. I lebih besar dari 0. I min-min. Artinya apa? Oke, kita punya I. I itu adalah jumlah bilangan dikurangi 1. Oke, jumlah bilangannya misalkan kalau jumlah bilangan berarti ini ya indeksnya ya. Ini kan indeksnya. Kayak indeksnya 10 gitu, maka kurangin 1, maka 9. Karena datanya 10, kita punya datanya itu adalah 10, maka indeksnya mulainya dari 0 sampai 9. Itu. Ya, maka di sini dikurangi 1 biar jadi 9. Gitu. Kalau di sini nggak dikurangin 1, maka 10 kan. Maka nanti ini manggil 10 dulu pertama. Ada nggak 10 ini 10? Nggak ada, bakal jadi error. Makanya dikurangi 1 dulu. Biar ini jadi 9. Gitu. Oke. Ini 9. Kita awalnya 9 I-nya. Berarti manggil data yang paling akhir, data ke-10. Dikurangi 1, lalu jadi 8. Data ke-9. Dan seterusnya. Berarti ini manggil datanya dari yang data paling besar, yang terakhir, ke data yang baru. Dari indeks yang terbesar ke indeks yang terkecil. Gitu. Ya, kalau tadi kan dari data yang terkecil, dari indeks 0 ke yang besar. Ini kebalikannya, dari yang besar ke yang kecil. Kayak gitu. Oke, satu kali lagi sekarang. Oke, lalu ini kalau diganti pakai length, bisa nggak? Bisa. Bilangan dot length. Gitu. Itu ya, dari data yang terakhir. Dari 987. Itu mundur. 987654321. Itu pakai length bisa. Tapi perlu digarisbawahi kalau pakai bilangan dot length, datanya harus terisi semua. Gitu. Ini kita ngisi semua data, 10 data. Nah, maka ini bisa dipakai. Karena berarti ini kan kalau bilangan dot length 10 ya. Nih, 10. Datanya 10.
Ini adalah si 10 berarti ya. Nah, yang ini adalah 10. 10 kurang 1, 9. Nah, tapi kalau kita cuma nge-inputin 5 data, maka ini bakal jadi error. Karena bilangan lain tetap jadi 10, nggak akan berubah. Maka nanti manggil 9, sedangkan datanya cuma 5 misalkan. Nggak ada 9 di 9. Gitu. Jadi kalau pakai jumlah bilangan, itu menyesuaikan dengan bilangan yang udah masuk. Gitu ya. Oke, itu array ya. Oke, kita coba pakai integer. Kita punya integer. Integer misalkan angka. Oke, angkanya misalkan 1, 2, 3, 4. Gini angkanya 1, 2, 3, 4. Oke, lalu kita mau manggil si indeks kedua misalkan. So, indeks kedua berarti angka 2. Tiga ya. Indeks kedua itu adalah 3. Nah, lalu kita pengen menghitung hasil dari penjumlahan indeks kedua dan ketiga. Gitu pengennya ya. Ya udah berarti tinggal tambah aja. Angka indeks ketiga. Gitu. Jadi 7. 3 ditambah 4 itu 7. Atau mau disimpan di variabel, boleh. Misalkan kita punya variabel int hasil sama dengan begini. Kita tinggal panggil si hasilnya. Gitu ya. Oke, pengen rapih, mau pakai biar enak dibacanya, mau pakai kurung buka boleh, mau dikurungin biar nggak pusing, silahkan. Tujuh tetap ya, nggak ngaruh. Tetap sama aja 7. Gitu. Mau dikurangi dikali bisa, karena ini adalah integer. Kayak angka itu bisa dijumlah, ada operasinya. Kalau string bisa, tapi bukan menjumlahkan nilai, berarti menambahkan nilai. Kalau string ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Insya Allah, Pak. Masih ini. Oke, kita lanjut kalau gitu. Kita ke array multidimensi. Oke, dari namanya multidimensi, berarti banyak dimensi ya, habis satu. Oke, nah array multidimensi, misalkan kita punya integer, itu 2. Itu ya, array multidimensi itu cirinya ada 2 kotak. Gitu. Nah, ininya juga nanti kayak gini. Cangkangnya itu kayak gini. Oke, minimal 2 ya, harus 2. Nah, di array multidimensi itu ada yang disebut baris dan kolom. Nah, ini array, misalkannya ada datanya. Ini juga ada datanya. Gitu. Nah, ini si kolom. Ini kolom, ini kolom. Nah, di dalam kolom itu ada baris. Gitu. Oke, misalkan punya 1, 2, 3. Misalkan yang ini 4, 5, 6. Gitu. Atau mau gini nyebutnya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1. Nah, di sini juga ada indeksnya. Gini deh. Kita coba manggil.
manggilnya juga sama ya. Kalau multidimensi harus 2. Manggil si baris dan si row. Kolom dan baris. Tuh misalkan kita mau manggil si 1, bilangan 1 ini. Nah, maka array-nya array yang mana? Kelompok yang mana? Indeks ke berapa? Indeks ke 0 ya. 0. Nah, sekarang lihat di indeks ke 0 di sini berarti baris ke berapa? Indeks ke berapa? Si 1 itu indeks ke 0 juga. Nah, 1 ya. Oke, kita mau manggil si 2. Maka tetap di indeks ke 0 ya. Kolomnya, barisnya ada di indeks ke 1. Gitu. Nah, pindah. Sekarang mau manggil si 6. Maka indeks ke 1, si array yang pertamanya, si kolomnya, lalu barisnya adalah 0, 1, 2. Ininya 2. Oke, 6. Gitu ya. Oke, ini harus disimak dengan baik-baik. Hanya agak pusing. Oke, kita tambah lagi. Misalkan ada 7. Gitu. Nah, di sini, di data multidimensi, itu jumlah kolomnya itu bisa berapa aja. Lalu jumlah barisnya juga bisa berapa aja. Isi dari si kolomnya itu bisa berapa aja. Ya, atau bisa gini, array ke-1, array ke-2, array ke-3, boleh lah kayak gitu. Buat sebagai pengingat aja. Gitu ya. Jadi kalau kita mau manggil 7, maka array ke-3 kan ya. Berarti indeks ke berapa? Indeks ke-2. Nah, lalu di dalam array ini itu ada indeks-indeks juga ya. Mulainya sama dari 0. Ya, ini cuman satu data, maka cuman 0 aja. Nah, kalau nulisnya satu baris kayak gini emang terkadang bikin pusing ya. Kalau pengen lebih gampang bisa kita kebawahin. Nah, misalkan kayak gini, ini lebih jelas kan ya, kolom mana, baris mana. Kolom, 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 kolom. Baris yang ke bawah. Gitu. Gitu ya. Jadi, misalkan kita mau manggil 5, maka kelompok yang mana? Yang ini ya. Kita panggil dulu. Ini indeks ke berapa nih? Indeks ke 1. 1. Lalu 5. Nah, kalau udah nyeleksi yang ini, berarti lihatnya ini aja. Jangan lihat yang atas sama bawahnya. Karena kita udah menentukan bahwa indeks ke 1. Yang ini. Nah, kita lihat di sini baru 0, 1, 2. Si 5 itu indeks ke berapa? Indeks ke 1. Gitu ya, 5. Nah, terus datanya itu nggak harus sama ya, ini 3, harus 3 gitu. Enggak. Mau 2 boleh, atau mau 1 juga boleh. Gitu. Dipakai koma ya, pemisahnya. Oke, kayak tadi. Kita pengen menghitung 1 ditambah 5. Gitu, maka 1 itu 0, 0. Ditambah angka 5. 5 itu 1, 1. 1, 2. 1, 1 ya. Maka hasilnya adalah 6. 1 tambah 5. Gitu. Gitu ya. Terus sekali lagi posisinya boleh di sini, boleh di sini. Sama aja.
Nah, ini kalau kita bikin array multidimensi, maka manggilnya juga harus 2. Gitu. Oke, tadi lewat. Misalkan, nah kalau kita bikin satu, bukan array multidimensi, tapi isinya array multidimensi bakal error. Oke, misalkan kita punya 1, 2, 3. Nah, tapi kan harusnya manggilnya kayak gini ya. Manggilnya kayak gini nih. Angka lalu indeksnya. Tapi kalau kita nggak pakai indeks kayak gimana? Langsung aja angkanya. Muncul nggak semua data? Misalkan apakah muncul? Enggak ya, lihat data yang muncul adalah kayak gini. Bukan si data realnya. Itu maka salah. Kalau penulisan kayak gini. Harus dimasukkan array-nya. Oke, contoh array multidimensi. Misalkan kita mau buat biodata. Biodata ya. String. Kita buat biodata. Oke. Kita buat cangkangnya dulu. Ya, misalkan nama. Dani misalkan. Oke. Terus nama jenis kelamin. Laki-laki. Umur misalkan 20 tahun. Oke, Dani. Terus oke, ini kurang ya. Dina. Dina. Perempuan. Koma. Terus usianya misalkan 21 tahun. Koma. Kita buat lagi. Si Dono misalkan. Laki-laki. Misalkan 25 tahun. Itu ya, yang terakhir nggak perlu pakai koma. Nah, kita mau cetak biodata si Dani misalkan ya. Berarti gimana? So, si Dani itu yang mana? 1 ya, indeks ke 0. Maka biodata 0, Dani nama itu 1, 0. Nama. Terus laki-laki 20 tahun. Oke, biar rapih. Biar jelas. Kasih ini nama. Terus jenis kelamin. Umur. Ya, nama Dani laki-laki 20 tahun. Dani laki-laki 20 tahun. Benar ya? Oke, kita mau ngeprint yang kedua. Berarti bikin lagi. Ubah jadi 2, 1. Itu Dina perempuan 21 tahun. Gitu. Tapi kalau datanya banyak, ya berarti banyak bikinnya. Nah, biar nggak kayak gitu, kita pengen cuman bikin satu data aja, tapi bisa manggil semua data. Gitu. Kita bisa pakai
for. Atau perulangan lainnya bisa. INTI atau jangan I, Z sama dengan 0. Z lebih kecil dari biodata.length. Gitu. Lalu Z++. Gitu ya. Nah, kita run. Oke, kita kasih enter biar rapi. Nah, lihat keluar 3 data. Benar ya, jumlah datanya ada 3, maka keluarnya 3 data. Kalau kita nambah lagi datanya, kita copy aja. Ups. Kita copy. Paste. Gitu misalkan, kita run lagi. Harusnya 4 data yang keluar. Data ya, 1, 2, 3, 4. Maka benar, perulangannya yang benar. Kita cek perulangan dulu sekarang. Perulangannya nggak ada masalah, udah benar 3 kali. Itu sesuai jumlah datanya. Gitu ya, jadi nah bisa kita punya kesimpulan nih. Si data length itu ngitung yang mana? Gitu, ini kan 3 kali ya. Coba, tadi ditambah 1 jadi 4 kali, maka ngitung yang ke bawah. Si data length, ngitung kolom yang ke bawah. Ya, bukan yang ke samping. Gitu. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan, kita pengen ngeprint Dani, Dina, dan Dono. Harusnya kayak gitu. Dani, Dina, dan Dono. Tapi di sini semuanya Dani. Nah, biar bisa Dani, Dina, Dono yang outputnya kayak gitu, apa yang harus diubah? Ada yang tahu? Dari sininya, apa yang harus diubah, ditambah, atau diapain? Z mungkin itunya. Di gimana? Ya, apa-apa, salah juga. Dengan belajar. Oh, ini kan tetap ya. 0, 1, berarti data pertama aja yang keluar. Biar 3 datanya itu keluar. Berarti apa yang harus diubah? Ada yang tahu nggak? Iya, berarti itunya si biodatanya ganti dengan Z apa ya? Yang mananya? Yang itunya arraynya. Yang semuanya, dua-duanya. Iya. Apa dua-duanya? Apa Satu, gimana? satu. Yang mana? Yang kanan, yang kiri? Yang kiri ya. Yang kiri. Salah, Yang kiri benar? bentar, kalau Z-nya yang kiri, Z sama dengan 0. Oke, benar ya. Jadi yang kirinya yang diubah jadi Z. Dani, Dina, dan Dono. Lihat, samain. Dina perempuan 21 tahun. Dino laki-laki 25 tahun. Benar. Sesuai. Ya, berarti yang harus diubah adalah si
ininya, array kolomnya. Ya, array pertamanya itu jadi Z gitu. Jadi menyesuaikan dengan jumlahnya, data berapa kali muternya. Kalau dua-duanya jadi Z, ini salah. Kenapa salah? Kita lihat. Nanti keluar Dani perempuan 25 tahun semua. Ya kan, Dani perempuan 25 tahun. Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat. Z-nya itu adalah 0. Oke, Z-nya 0 ya. Nah, maka perulangan pertama semuanya adalah 0. Kan gitu kan? Z-nya berubah jadi 0. Nah, 0 mana? 0, 0. 0, 0. Si Dani. Maka keluar Dani semua. Gitu. Oke, perulangan 1 beres. Mutar lagi. Z-nya jadi 1 sekarang. Nah, maka manggil yang mana? Yang ini, yang perempuan ya. Satu-satu, perempuan. Mutar lagi. Z-nya jadi 2. Maka yang 25 tahun yang dipanggil. Gitu, maka ini keliru. Nah, yang berubah adalah yang mana? Yang kiri ya, yang berubah itu. Yang berubah itu adalah yang sebelah kirinya. Si barisnya, si kolomnya yang ke bawah. Yang berubahnya yang ke bawahnya. Ke pinggirnya tetap 0, 1, 2. 0, 1, 2. Sama posisinya, nggak akan berubah yang ini. Yang berubah adalah yang di sebelah kirinya. Jadi benar Z yang berubah. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dia bertanyakan. Oke, beres ya materinya segitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Insya Allah sih Pak. Nanti coba praktekkan dulu. Oke. Jadi ya, array multidimensi. Nah, penulisannya mau di satu barisin juga nggak jadi masalah ya. Bebas. Mau di satu barisin juga sama aja. Asal harus tahu aja. Yang dimaksud si 00 misalkan 00 itu berarti manggil yang mana, data yang mana. Itu harus tahu. Harus sudah ngerti ya. Karena nih, pembuktian. Tuh, sama aja ya. Nggak ada perbedaan. Kalau user yang menginputkan juga sama mungkin ya kayak tadi. Iya, pokoknya kayak gitu sih array. Jadi array-nya bikin array kosong atau bikin array yang ada isinya. Kalau ini kan dari inputan, berarti nanti disimpannya di indeks keberapa, ditambahin si ini indeksnya. Misalkan tadi mau nginput si jenis kelamin, misalkan jenis kelamin kan indeks ke-2 misalkan. Terus di kita input nih. Kita input misalkan biodata. Bentar. Kan di biodata di sini ada nama, jenis kelamin, dan umur gitu. Nah, ini kan diulang ya. Jadi setiap inputan itu 3 kali. Nah, kita mau nyimpen di yang pertama, si Z 0. Nah, atau si Z 0 boleh, si Z 0. Input .next misalkan ya. Ini pasti error karena kita belum bikin scannernya. Gitu. Nah, berarti nanti yang diinput di sini adalah si mana? Si nama. Nama ya. Gitu. Nanti nama disimpan di Z. Berarti menyesuaikan. Kalau perulangan pertama berarti 0 si Z-nya. Perulangan kedua maka 1. Nggak akan ketumpuk datanya. Kalau Z di sini. Tapi kalau di sini nulisnya 0, tapi diulang terus, makanya kan ditumpuk terus, diupdate terus sampai ke perulangan terakhir. Itu yang diambil. Gitu ya. Tapi kalau Z
kayak gini. Berarti di perulangan sesuai perulangannya. Kalau perulangan pertama berarti 0, perulangan kedua 1. Itu indeks 0. Ini akan tetap. Maka disimpan misalkan kayak gini ya. South misalkan masukkan nama gitu. Nah, nanti si nama ini disimpan di Z0 gitu. Perulangan selanjutnya masukin nama lagi, maka Z-nya ubah jadi 1. Kayak gitu ya, bisa dicoba aja. Explore lagi aja. Oke, kayak gitu. Ada yang tanyakan lagi? Nah, kemarin bulan itu minta saya menyampaikan sesuatu ya. Jadi ada tugas jangka panjang yaitu Soloran. Udah pernah saya singgung ya Soloran. Akan dibuka soloran.com. Nah, nanti silakan kerjakan yang Java-nya. Login dulu, terus nanti dikerjakan Java. Nah, nanti sebelum UAS itu harus sudah selesai. Dan nanti outputnya itu dari Soloran nanti ada sertifikat. Gitu ya. Nanti mengumpulkan sertifikat sebelum UAS. Lama ya, masih lama waktunya. 6 pertemuan lagi kurang lebih. 6 sampai 7 pertemuan nanti. Ya, lebih dari 1 bulan. Nyicil ya ngerjainnya. Silakan kalau ada waktu kosong coba ini kerjain. Gitu.